menjadi bumerang setelah kemudian ditelusuri pihak berwajib dari mana sumber dana mereka. Kami ini terjerumus di awalnya ini karena salah satunya kami melihat hasilnya atau flexingnya seperti itu. Option Binomo dan juga Quotex mendatangi posko bantuan hukum korban afiliator Binomo memberikan donasi uang 1 miliar kepada YouTuber Reza Arab ketika melakukan live streaming game di bulan Agustus 2021. Masih di bulan yang sama, tak mau mengurangi perhatian masyarakat kepada dirinya, Sultan Bandung Doni Salmana memberikan uang berupa pecahan 100 ribuan di jalanan sekitar kota Bandung, Jawa Barat di masa PPKM. Mereka meminta bantuan di bulan September. Doni Kenapa masyarakat mudah sekali tergoda investasi ilegal? Apa karena pengaruh influencer yang benar-benar mampu menarik perhatian? Apakah ini murni kelalaian korban atau pemerintah yang juga kurang bersosialisasi? Apakah masalah penipuan ini hanya sampai pada binary option atau ada yang lebih ganas? Inilah Prestige Productions Original, bahaya binary options, namun ada hal lain yang lebih ganas. Bersama sahabat saya praktisi hukum Pak Frank Hutapea, Pak Maru Nazara, dan juga Pak Roy Sakti yang saat ini gemar sekali menyuarakan ganasnya robot trading yang lagi viral. Oke Pak Maru, Anda sering sekali akhir-akhir ini masuk ke berbagai media untuk menyuarakan aspirasi korban dari binary options. Benar. Boleh diceritain sedikit awal Anda ikut tergiur untuk binary option ini bagaimana? Singkat aja, karena banyak yang udah tahu sebenarnya. Baik, terlebih ini ya, kenapa kami terus bersuara di media itu, karena media inilah yang membesarkan isu ini, sehingga sekarang langsung jadi tersangka ya, seperti itu. Jadi waktu awal saya masuk di sana itu karena ada keyakinan dengan sosok pahlawan di Indonesia ini yang seperti malaikat. Waktu itu aku anggap ini malaikat turun dari bumi, Tuhan kirim buat semua orang, kan seperti itu. Tapi ternyata bukan malaikat ternyata, ya seperti itu. Jadi pada awalnya saya sangat yakin ya. Jadi semua ini kan penasaran ya, semua orang penasaran itu apa sih kerjaannya. Karena mereka semuanya, baik itu si DS atau si Ika, semua yang mereka lakukan itu adalah teknik marketing. Ya, mungkin ada di sebelah lah yang lebih jago teknik marketing ya kan. Tapi itu semuanya teknik marketing, baik itu bagi-bagi uang, sedekah, ya seperti itu flexing, itu teknik marketing. Bapak nontonin tuh? Nonton. Pak Maru nontonin? Ya, tapi yang saya yakin ini adalah karena saya langsung lihat di video YouTube, itu mereka berhasil dalam hitungan menit atau jam bisa puluhan juta, ratusan juta. Dikasih lihat di YouTube ya? Dikasih lihat. Iya. Perdagangannya. Iya, dan itu real kan? Iya. Nah, saya pikir berarti kalau mereka bisa, saya pasti bisa karena katanya kan ini ilmunya, ini analisanya kan? Iya. Nah, akhirnya kami pelajari analisanya. Iya. Dan saya terjebak di sana. Ternyata semuanya palsu. Palsu semua. Palsu. Kenapa Pak Maru bisa bilang itu palsu? Karena mereka menggunakan saldo palsu kan di awal. Dari mana Pak itu saldo palsu? Mereka udah mengakui. Oh, sudah mengakui. Iya, tapi sebelum itu kami udah tahu. Karena sebelum kami membongkar ini, ya kami lihat di dalam itu penarikan saldo palsu ini hanya menggunakan Visa dan Mastercard. Nah, jadi sudah kami ikuti tuh jejaknya. Nah, seperti itu. Jadi kami udah tahu, makanya kami berani bongkar. Dan semua ini penipuan. Semuanya penipuan. Penipuan, saldo palsu itu semua, terus yang di withdraw itu semua ternyata penipuan dan mereka udah mengakui. Itu udah keluar. Jadi nggak pernah di withdraw sebenarnya, tidak pernah masuk duitnya. Itu di withdraw itu settingan dari manajernya. Nah, manajer mereka. Pak Maru sendiri kan ruginya sampai 540 juta kalau nggak salah. Itu berkala dari kecil sampai dari besar. Dari kecil dulu jutaan habis. Saya masukin lagi puluhan juta. Kenapa nggak stop Pak? Udah habis tuh, masuk lagi. Jadi gini, kalau kita udah percaya ke seseorang, ya kan kita ini didoktrin ya, kalau bahasa ininya cuci otak gitu ya. Jadi katanya gini, kalau kamu kalah hari ini, bangkrut hari ini, belajar lagi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Pelajarannya begitu ya Karena Pak, mereka bilang kan dulunya juga bangkrut juga. Si Ika udah mau bunuh diri katanya, nggak tahu ini narasi atau apa ya. Terus si DS juga
itu juga bangkrut gara-gara trading katanya. Tapi mereka nggak menyerah, belajar terus, akhirnya katanya ini ilmu baru, akurat, bisa profit. Nah, gara-gara itu akhirnya kita terjebak di sana. Habis. Coba lagi sampai akhirnya setinggi itu. Setinggi itu. Yang Bapak tahu sekarang korban ini total udah berapa nih, Pak? Kalau yang kumpul dalam grup ini sudah 12.000 sekarang. 12.000? 12.000 orang sudah berkumpul. Iya. Tentu laporannya ini lagi divalidasi ya sama lawyer. Oh, satu-satu ya? Ya, seperti itu. Oke kalau gitu. Ini luar biasa sekali ya. Sekarang kita lihat dulu VT berikut ini. Sebenarnya kalau kita mau memutuskan untuk investasi, itu jangan dilihat dulu lah. Maksudnya jangan dilihat bahwa ini bakal memberikan keuntungan berapa. Yeah. Tapi lebih kepada apakah ada otoritas dari negara kita ini gitu ya yang mengawasi dan memberikan izin. Yeah. Ini adalah poin yang paling penting. Tentu saja yang kedua, jadi selain kita telusuri ini kan kalau kita bicara adalah seleksi yang pertama. Yeah. Seleksi yang kedua adalah kita lihat dulu profil resiko kita seperti apa. Ya. Kalau misalkan ternyata kita itu profil resikonya adalah konservatif, suka yang aman-aman saja gitu ya. Terus kemudian kita melihat ada orang bisa menghasilkan kaya dalam waktu singkat gitu ya. Harusnya jangan tergiur. Oke. Kalau bisa menghasilkan kaya singkat berarti kan bisa miskin singkat. Harusnya jangan tergiur. Nah, oke. Sebelum Pak Maru turut serta dalam investasi ini melihat nggak Pak Maru ada hukumnya atau benar-benar ngelihat oh yang penting bisa untung lah, nggak ngecek dulu mengenai kelegalan dari investasi ini? Kalau sedalam itu sampai ngecek ke Bapepti itu tidak pernah. Tidak pernah ya. Tapi kalau pernyataan dari saudara Ika ini kan legal katanya. Ya. Jadi karena memang kita udah percaya dan ternyata mereka dibebaskan di Indonesia ini, berarti boleh dong, ya kan? Begitu ya. Karena masih berjalan. Masih berjalan ya. Dan mereka bilang aman, ini legal, silakan. Jadi diyakinkan sama afiliator tersebut. Betul. Nah, Pak, ketika Bapak melakukan investasi, tentunya kan kalau nggak salah ada disclaimer. Saya menyetujui apa kalau rugi adalah tanggung jawab masing-masing lah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apa. Bukankah Bapak sudah melakukan persetujuan pada saat itu? Kalau itu kan memang semua menggunakan itu. Tapi pada dasarnya kan memang itu bahasanya istilahnya kita per ini lagi ya, itu artinya tidak memaksa. Itu bahasanya kan. Tapi ini kan semua tidak ada yang memaksa, kita aja mau makan juga ada yang maksa kan, seperti itu. Jadi semua dalam ini kita mau beli apa, ya kan, mau bikin apa nggak ada yang maksa. Nah, strategi marketing juga sama, nggak ada yang maksa. Misalnya kita jualan rumah, ya silakan mau beli atau enggak. Tapi ini kan diberikan wadah, ya kan, berikan wadah, meyakinkan, ya, mengiming-iming, menjaring orang, menjerumuskan. Nah, ini kan lebih daripada itu. Ada usaha di sana, ada edukasi. Bahkan ada terabat di dalam itu kan? Iya kan? Nah menurut Pak Frank sendiri nih, menurut Pak Frank nih, di Indonesia ini pemerintah sudah melakukan edukasi atau pemaparan yang benar belum mengenai investasi? Karena banyak sekali korban-korban seperti Pak Maru ini yang ya ada di Indonesia instrumen investasinya. Mereka beranggapan bahwa ya selama ada mungkin regulasinya ada, nggak apa-apa, apalagi di dalam tanda kutip oleh afiliatornya dibilang legal, kan seperti itu. Ini apakah pemerintah sudah melakukan antisipasi? Oke, gini. Jadi fenomena investasi bodong itu ada tiap tahun. Tiap tahun. Bajunya aja yang ganti. Orangnya beda-beda juga lah. Orangnya beda-beda. Ya kan? Nah, masalahnya peraturan pemerintah itu sebenarnya jelas, ya kan? Apa yang tidak terdaftar berarti ilegal, jelas. Apa yang tidak terdaftar berarti ilegal, jelas. Satu. Kedua, pemerintah melalui Satgas Waspada Investasi sudah membuat list investasi bodong. Di mana ada website-website yang ditutup. Dalam website-website itu juga udah jelas. Cuma ada dua hal yang saya perhatiin. Pertama, orang Indonesia itu nggak bisa cuma dikasih tahu doang. Ya kan? Kita lihat COVID, disuruh jangan kumpul. Itu yang jelas-jelas yang risikonya nyawa. Apalagi duit yang bisa dicari lagi. Kan gitu kan? Disuruh pakai masker nggak pakai masker, kan gitu. Nah, jadi kita jelas nih, dikasih tahu aja nggak bisa orang Indonesia. Ibarat rakyatnya ini anak kecil, orang tua itu pemerintah. Kadang-kadang kan udah dibilang jangan makan permen kebanyakan, permen harus diambil. Ya kan?
Itu perbandingannya. Nah, masalahnya yang saya pelajarin rupanya institusi ini punya wewenang menindak. Kenapa dia punya wewenang menindak? Rupanya dia boleh mendeklar, membuat list investasi ilegal. Oke. Ya kan? Kenapa saya ngomong gitu? Karena sudah dilakukan oleh mereka. Oke. Udah dilakukan nih, dia bikin listnya. Habis bikin listnya dia ngapain? Menutup. Tahu dari mana? Ada beritanya. Beritanya apa? Bukan kata orang, kata mereka sendiri. Dia bikin nih listnya kan. Oke. Dan juga merujuk ke yang Pak Maruf bilang tadi, ya kan? Memang ada teori yang bilang kebebasan berkontrak, ya kan? You masuk udah tahu resikonya. Tapi kan orang-orang ini rela kalau investasinya hilang dia tahu resikonya. Iya. Tapi kan dia kan tidak setuju untuk dibohongin. Tidak setuju untuk Bedain setuju untuk investasi dengan resikonya sama setuju untuk dibego-begoin. Oke, Setuju jadi untuk ditipu. Kalau investasi, Gitu misalnya kita trading emas atau saham, itu ada resiko memang Ada rugi dan resiko. untung, tapi nggak dibohongin. Mereka tidak setuju untuk dibohongin. Iya, ya kalau kan? ini dibohongin, begitu ya Pak Maru ya? Ya, betul. Jadi ini Bapak sinyalir semua transaksi itu palsu, Ya, yang ya. dikasih lihat, Ya. yang akunnya tadi bilangnya real itu juga palsu. Ya, betul. Jadi dibohongin seperti itu. Dibohongi. Ada kemungkinan juga mungkin transaksinya dipalsukan. Mungkin Pak Roy bisa menjelaskan apa kemungkinan seperti itu. Transaksi yang ada di dalam binary options atau robot trading atau apapun itu, apakah kemungkinan itu dipalsukan? Oh, itu pasti. Pasti dipalsukan. Pasti. Jadi dia, Di robot trading ya. Kalau Di di robot robot trading itu pasti. Kenapa? Karena robot trading sekarang ini kan sebenarnya yang robot trading yang MLM ya. ya, Robot trading MLM ini kan sebenarnya kedok semua. kedok semua. Kedok semua. Mereka itu sebenarnya cuma titip dana Iya. dengan berkedok robot trading. Robotnya kagak ada, chartnya itu manipulasi semua. Maksudnya manipulasi, jadi berarti dari pengelolanya, dari Ya jadi developernya. pengelolanya kan harusnya kalau robot trading kan bermain di broker. Iya. Uang itu kan harus ditransfer ke broker. Harus. Kemudian ada robot bermain di situ. Iya. Nah, tapi kenyataannya berdasarkan dari kasus yang sudah ke blow up, nggak ada yang namanya broker itu. Berarti duitnya dikemanain? Uang masuk perusahaan. Perusahaan. Lalu chart yang dilihat, beli Tinggal jual, diedit. edit semua. Iya. Kasus kayak yang kemarin yang lagi viral itu kan disengaja di MC-kan dalam kurun waktu 2 jam. Apa Margin itu MC call. coba? Margin call. Jadi orang nggak pasang posisi apa segala, tiba-tiba take over semua. Banyak kayak yang nasabah itu yang punya sampai akun nominalnya sampai 500.000 US, 6 miliar, lihat duitnya minus sampai akhirnya habis secara live Dalam waktu 2 jam. dalam waktu 2 jam. Fungsinya mereka melakukan itu supaya ya duitnya karena ke perusahaan semua. Supaya menurut mereka ya itu sah. Karena kan udah orang kalah. lu nyemplung di pasar, kalau rugi itu sah itu loh. Apakah- Tapi kalau rugi dibohongin kan ya Iya. pidana juga itu namanya. Bagaimana? Nah, Pak Frank nih, gimana cara misalnya apa yang Pak Roy bilang ini benar? Bagaimana cara polisi atau pemerintah tuh bisa membuktikan bahwa itu benar-benar di developer ya, seperti itu ya duitnya, tidak diberikan ke pasar atau ke broker yang legal lah misalnya. Itu bagaimana cara buktiinnya ya? Jadi gini, yang sering terjadi di Indonesia, tunggu viral baru ditindak. Iya. Tunggu viral baru diperiksa oleh yang berwenang. Pertanyaannya yang saya sangat sayangkan, kenapa nggak investigate dulu sebelum viral, sebelum rame kayak tadi dibilang nggak bisa di-draw. Ya kan, karena apa? Ya kan tugas mereka ini kan memeriksa. Coba kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di websitenya Satgas Waspada Investasi. Oke. Ini website resmi OJK. Ya. Tulisannya peran OJK melawan investasi ilegal, ya kan? Di sini lihat di paragraf kedua, perusahaan yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah lembaga jasa keuangan yang diakui oleh OJK, apapun bentuknya, mau trading apapun, oke? Nah, jadi OJK mengakui memiliki 2 strategi, satu preventif, ya kan? Satu lagi koordinasi. Nah, kata kuncinya di kalimat terakhir, kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal. Berarti nggak harus ada laporan. Kan dia bilang kasus-kasus dan pengaduan. Berarti kasus-kasus kan bisa apa yang menurut mereka sudah jadi kasus. Di situ kan ada kuncinya kan.
Berarti harusnya selain membuat sosialisasi, menurut saya OJK berdasarkan undang-undang OJK berwenang menindak dan menyidik. Undang-undang OJK juga bilang OJK memiliki 2 penyidik, penyidik polisi dan penyidik PNS OJK. Ada gitu loh, tentaranya ada gitu kan. Jadi ini berarti disinyalir OJK mempunyai Satgas pengawas investasi. Ya, dan OJK membuat namanya Satgas Waspada Investasi. Iya, Satgas Waspada Investasi. Yang merupakan gabungan dari kementerian-kementerian dan kepolisian dan kejaksaan. Di situ, tolong yang gambar berikut ya. Nah, inilah satuan tugas waspada investasi, Satgasnya. Ada dasar hukumnya, ya kan? Kalau dilihat tugas, dia kan ada nih, regulatornya siapa, penegak hukumnya siapa. Semua ini kirim orang ke Satgas ini. Jadilah Avengers. Institusi baru, satuan baru, Satgas baru. Ada tugas utamanya. Yang paling penting tugas utamanya melakukan pemeriksaan secara bersama atas investasi ilegal. Jadi dua-duanya ini ada di website OJK, gitu loh. Jadi ada badan ya. Jadi sebenarnya udah ada badan pengawas. Udah ada badan pengawas. Boleh melakukan tindakan. Boleh melakukan tindakan. Bukan cuman bilang itu ilegal lalu didiemin. Dasar hukum penindakan Undang-Undang OJK 2011 dan POJK 2015. Itu saya rasa dasar hukumnya udah lengkap sekali. Jadi kalau dibilang Satgas Waspada Investasi hanya berwenang menindak yang sudah jasa keuangan, websitenya OJK mengakuin sebagian besar investasi ilegal adalah bukan jasa keuangan. Itu loh. Ini bukan kata saya, kata website pemerintah. Kan gitu. Jadi jangan nunggu viral dulu baru ditindak. Orang bener juga tiap hari banyak kok diperiksain. Saya kan banyak dampingin. Saya banyak dampingin orang-orang, dicek izinnya bener nggak, ada nggak, ini sesuai nggak dengan izinnya, terbukti sesuai gitu loh. Jadi di Indonesia ini banyak kementerian-kementerian. Oh ingat, ini yang saya lupa sebut. Kementerian-kementerian tuh punya penyidik. Perikanan punya penyidik PPNS, lingkungan hidup, kehutanan juga punya penyidik. OJK punya penyidik polisi dan penyidik PPNS. Gitu loh. OJK punya 2. Jadi jangan nunggu viral baru bergerak. Periksa dulu. Kalau benar juga kan nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Lanjut kerjanya lanjut gitu loh. Kalau salah ya udah palingnya udah langsung. Kalau salah baru ntar disidik berdasarkan undang-undang, mereka harus bekerja sama dengan Polri, Korwas PPNS, Polri namanya. Baru ntar boleh polisi yang menyidik atau OJK menyidik, tinggal limpah ke polisi. Karena gini loh, Bareskrim itu kan kerjanya banyak. Jangan nunggu apa-apa Bareskrim, mereka itu kan ada menyidik perkara-perkara yang laporan, ya kan, penggelapan, apa segala macam, perbankan, terus investasi bodong lainnya, penipuan lainnya, pembunuhan. Ada-ada aja kan. Jadi gerak dulu. Ini bukan kata saya, ini kata websitenya, gitu loh. Begitu. Jadi, tapi menurut Pak Frank ini, apa mereka sudah gerak nih sekarang? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, apakah mereka sudah gerak? Sudah. Buktinya apa? Mereka membuat list kan? Kan Pak Aure pernah baca kan? Yes. Satgas Waspada Investasi pernah membuat list aplikasi yang ilegal. Website yang ilegal. Kalau orang sudah buat list, berarti mengakui dia berwenang dong. Iya. Gitu kan? Bahwa hal tersebut ilegal. Menyatakan ilegal. Terus Februari kemarin saya ada lihat berita Satgas Waspada Investasi, ini kalau bisa dilihat, sudah menutup ratusan website ilegal dengan potensi kerugian berapa miliar itu loh. Jadi dengan mereka sudah melakukan announcement, ini loh yang ilegal-ilegal. Sudah melakukan penutup. Ini loh yang kita bilang ilegal, udah kita tutup. Kan mengakui tanggung jawab, assuming dia authority, gitu kan. Nah, kita harus akuin di Indonesia ini pesan lebih cepat nyampe lewat influencer. Kayak iklan. Ya kan, saya rasa Prestige jualan barang juga pasti bikin orang yang bisa pesannya nyampe kan. Harganya nyampe, barangnya nyampe kan gitu kan. Sama dengan ini berita. Jadi
berita itu suka nggak nyampe. Fair-fairan aja deh, berapa dari kita yang follow sosial medianya ini, institusi berwenang? Nggak banyak sih. Nggak banyak kan? Nah, itu pun kalau follow pun, tapi kalau nggak algoritmanya nyambung juga nggak keluar. Nggak keluar di timeline. Iya. Apapun sosial medianya. Iya. Kalau fitnya bosenin nggak muncul ya Pak? Nggak muncul. Kalau ada traffic dia baru nongol Iya. gitu kan. Nah, jadi pesan ini suka nggak nyampe. Jujur saya lebih banyak dapat informasi tentang investasi ilegal dari influencer investasi kayak bos ini. Nongol di Explorer. Salah satunya ini dia yang ngomong. Oh, karena saya kan bukan orang finance, saya orang hukum. Tapi saya ngerti hukum finance. Jadi, oh ini ilegal. Kenapa ilegal ya? Dia bisa terangin gini, ya kan? Mereka ini udah kerjaan mereka, investasi. Mereka lah ahlinya kan. Ada lagi orang-orang lain. Saya juga tanya teman-teman saya yang pemain pasar modal, pemain banker ini. Saya tanya, oh iya ini loh, ini itu. Dan banyak. Pesan itu suka nyampe lewat influencer. Jadi ada baiknya sebenarnya Satgas Waspada Investasi Bekerja sama dengan influencer, bikin gathering. Bikin gathering, ya kan? Jadi kita jadi pusar Satgas deh. Kita jadi pusar Satgas. Gitu loh kan. Nah, tapi apa mereka sudah menjalankan pekerjaannya? Kalau cuma menutup doang, bukannya itu bisa muncul lagi, buka lagi yang baru, ganti merek. Apakah tidak lebih baik lakukan penyidikan terhadap perusahaan tersebut misalnya? Nah, makanya kembali ke poin saya yang awal, orang Indonesia ini kayak anak kecil. Orang tua itu negara, pemerintah. Orang tua itu kan kadang-kadang udah dibilang yang anaknya makan permen, masih makan juga, permen harus diambil kan? Diambil. Nah itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Perusahaannya setelah ditutup, website setelah ditutup, disidik. Karena apa? Rupanya saya lihat di website, dia berwenang untuk menindak dan sebelum laporan. Karena tadi di websitenya OJK, kasus-kasus dan laporan. Berarti bukan hanya laporan, udah ada kalau dia merasa itu kasus, dia bisa menindak. Seperti itu. Karena jujur, saya pun juga berapa kali dalam pekerjaan terjadi dalam perusahaan kosmetik dan obat-obatan. Institusi itu periksa, ini barang ada izinnya nggak? Kalau berizin bener nggak sesuai? Walaupun hanya pengecekan. Pengecekan. Belum salah. Belum nggak salah. Belum ada korban. Belum viral juga. Belum viral juga. Dan yang saya dampingin malah tidak pernah viral. Karena itu memang bukan barang-barang viral. Restoran. Saya sudah 2 kali dampingin perusahaan restoran yang besar, yang chainnya banyak di mana-mana. Itu diperiksa oleh Kementerian Perikanan. Ini bener nggak ini? Kandungan merkurinya ada nggak? Ininya sesuai nggak dengan kadar normal yang dibolehin oleh undang-undang? Begitu. Dan itu aktif melakukan. Itu aktif melakukan. Nah, di sini belum terlihat hal seperti itu. Gini, kenapa Satgas itu dibuat? Karena ada urgensi, ada kegentingan, ada kepentingan bahwa ini harus dibuat Satgas yang gabungan kementerian. Contoh, Satgas Pangan. Itu kenapa ada urgensi menstabilkan harga pangan. Contoh, Satgas Covid. Itu kan gabungan penegak hukum dan Kementerian Kesehatan. Ada urgensi Covid-19 pada waktu itu. Kenapa dibuat Satgas Waspada Investasi? Karena ada kegentingan Indonesia ini rakyatnya sangat latah dengan investasi bodong. Kalau nggak ada kegentingan, ngapain dibuat Satgas? Kalau Covid aja orangnya langsung dicomot, ditaruh di Wisma Atlet. Bener. Seperti itu. Bener. Satgas Waspada Investasi mungkin juga bisa lebih proaktif seperti itu. Proaktif, itu maksud saya. Satgas Pangan ada penimbunan, datang Satgasnya, ya kan? Dan itu sudah, kalau tidak ada kegentingan, nggak mungkin dibuat Satgas. Karena apa? Kementerian yang gerak. Makanya dibuat Satgas, gabungan dari semuanya. Jadi, dia ini udah kayak umbrella corps-nya gitu loh. Yang di semuanya, kayak Avengers ya gitu loh kan. Jadi dia ini sebenarnya kayak data semen teror 88. Nah, gimana itu? Selesai. Jadi kan sebenarnya gini, Satgas Waspada Investasi. Kalau kita berbicara judul waspada itu kan berarti belum terjadi, kita harus waspada. Ya. Beda kalau Satgas Penanggulangan Investasi Bodong. Dan di website tulisannya tadi preventif. Ya, preventif. Ya. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi adalah penanggulangan terjadi ketika ada korban. Ketika udah viral. Iya, padahal kalau kita berbicara investasi bodong ini sama persis kayak teroris bom bunuh diri. Oke, gimana? Nah, bom bunuh diri, kalau nunggu ada korban dulu kan udah terlanjur, udah meledak di mall, udah mati ratusan, baru ditindak kan nggak bisa.
Nah, harusnya kan penindakan kan sebelum terjadi bom itu harus di Intel dulu. ada intel. Itulah ada namanya Satgas Data Semen Teror 88. Dan sudah sering. Nah, dia boleh menangkap sebelum melakukan. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat ya, aku nggak tahu aturannya seperti apa. Yang kita bisa rasakan, aparat ataupun institusi negara bertindaknya setelah ada korban dan setelah viral. Dan itulah nyambung. Makanya dibuat Satgas Waspada Investasi Preventif. Itu jadi semua itu udah ada, dasar payung hukumnya ada. Tinggal dijalanin. Kewenangannya juga ada. Dan kita tahu selama Covid udah berapa investasi ilegal tiap tahun kan ada. Ya kan ada. Ini kan ada karena apa? Ada kegentingan. Ya kan? Orang butuh duit. Orang pengen kaya kayak Rudy Salim. Kan gitu. Kayak Hotman Paris. Ada lagi apa? Pinjol. Kenapa pinjol? Di PHK. Ya kan? Yang terjadi apa? Udah di PHK, dapat duit dari duit pinjol masukin ke trading investasi bodong. Habis. Tadinya pikir bisa kalahin bunga pinjol. Kali itu jujur terjadi. Saya dengar dari teman yang merupakan korban investasi bodong, dia pinjam duit dari bank. Ditaruh di deposito ilegal yang sekarang tersangka itu tuh, ya kan ada deposito koperasi yang sekarang tersangka. Jadi intinya ada deposito dia ini di banknya nyangkut, di deposito juga nyangkut. Tabungannya habis, koperasinya duitnya nggak tahu baliknya sekarang gimana, banknya belum bayar, dihajar kiri kanan. Itu. Nah, Pak Maruf sendiri, ini sebagai korban ya? Iya. Sebagai korban sebenarnya berharap apa? Apakah dari pihak afiliator yang berhubungan, itu apa sudah pernah mencoba approach Pak Maruf untuk damai misalnya? Udah Pak, damai Pak, seperti itu? Dulu kan pernah keluar berita itu, memfitnah bahwa saya meminta damai 2 miliar katanya. Oh itu fitnah itu? Fitnah, dan itu sudah kita klarifikasi. Tapi memang ada usaha dari sebelah. Dari afiliator. Jadi ada usaha untuk mengembalikan hanya uang saya. Seperti itu ceritanya. Mengembalikan, dia melalui temannya dia ke teman saya, koordinator. Dan itu saya tidak terima. Karena ini kan kejahatan ini harus diungkap. Seperti itu. Jadi tujuan kami di sini, ya bukan hanya karena uang itu, bukan karena kita kalah keluar-keluar, bukan. Tapi yang kita laporkan di sini adalah kejahatan ini. Penipuannya. Nah itu yang kita laporkan. Trading atau investasi kalah rugi. Itu nggak masalah. Buat saya misalnya saya main slot ya, atau main judi bola misalnya. Saya udah tahu apa yang saya lakukan, ada resikonya judi. Kalau kami enggak, kami sedang trading. Diajarin trading, ini benar, ini benaran trading gitu ya. Jadi kami tidak tahu bahwa kami sedang ditipu. Nah yang kami laporkan sekarang ini adalah penipuan ini. Dan tentu saja karena penipuan ini ada kerugian kan. Nah seperti itu Mas. Nah ujungnya Pak Maruf mau sampai mana ujungnya? Misalnya nih yang bersangkutan di penjara, uangnya juga nggak balik, nggak apa-apa akhirnya? Nah, kalau itu udah ranah hukum ya. Jadi yang pasti kita mengikuti proses. Saat ini kita juga lihat polisi itu presisi sekali. Jadi kita harapkan ini ada keadilan lah. Karena kami masih berharap sebagai korban, negara hadir untuk membantu rakyat yang jadi korban. Itu harapan kami. Jadi kalau negara adil di sini, tentu saja hak korban itu harus dikembalikan. Tapi kan mungkin hartanya dia udah pakai Pak buat foya-foya dan sebagainya, mungkin tidak bisa balikin juga. Ya, mungkin yang kita tahu kan hartanya disita sekarang ya. Harta itu kan yang didapat mungkin 90% ya dari kesalahannya, nggak 100%. Artinya kan ada dari pihak aplikasi juga mendapat. Betul. Jadi tidak mungkin dia membalikan 100% misalnya. Betul ya. Nah, Bapak harapannya bagaimana nih? Negara itu maksudnya dapat menggantikan atau bagaimana? Bukan negara yang menggantikan ya, tapi negara di sini kan menjadi perantara untuk korban, ya kan. Mereka mengamankan semua aset itu yang berasal dari korban, itu kan semua bisa dicek, datanya bisa divalidasi, sehingga yang berasal kepada korban yang dikembalikan kepada korban sesuai dengan data-datanya kan seperti itu. Itu harapan kami. Tapi tentu saja kami tetap tunduk kepada keputusan pengadilan. Namun saat ini ya, isi hati kami sampaikan bahwa kami masih berharap dan kami percaya bahwa pemerintah tetap adil dalam hal ini.
Nah, Ya, Bang. menurut Pak Frank sendiri sebagai praktisi hukum, ini barang yang disita itu akan diapakan nantinya? Harusnya sesuai dengan koridor yang berlaku. Oke, gini. Udah pasti harus dimaksimalkan pengembalian ke korban. Seperti Bapak ini. Ya kan? Coba memang yang kadang ini repot begini. Saya kasih contoh harga market. Contohnya ada afiliator yang tersangka. Dia udah beli barang harga market. Ya kan? Barangnya contoh 1M. Dia beli 1M. Tapi harga normal. Tapi waktu si penjual itu dulu beli, waktu dia sendiri beli, harga 500 juta. Harga mana yang dipakai? Iya kan? Ya kan? Ya, saya kasih contoh. Ini jam, ya kan? Ini jam mungkin dulu waktu keluar nggak tahu bakal rame, bakal laku, barangnya rare. Dulu misalkan saya beli 100.000, tiba-tiba karena ini barang rare, afiliator ini tersangka beli dari saya 500.000, ada selisih 400.000. Nah, ini gimana nih? Apakah jamnya disita, terus bisa dijual dengan harga second ya kan? Atau selisih cuan 400.000 itu disita juga oleh kepolisian? Ini, dan menurut saya ini kalau kita bahas hukumnya, selama orang itu memang tidak ikut dalam industri usaha pidana dari si tersangka, dan juga memang kenyataannya dicek di market yang ada, harga wajar memang di 1 jutanya, itu kan hokinya dagangannya si orang itu, walaupun belinya 500.000 gitu loh. Itu jadi di sini memang harus diskresi, karena apa? Karena kita tahu lah kayak Prestige jualan supercar, ya kan? Dulu waktu beli mungkin 1M, tiba-tiba barang ini rare, nggak ada barangnya, atau discontinued, nggak diproduksi lagi kan? Jadi yang tadi 1M jadi 3M harganya, atau mungkin karena dipakai di film, ya kan? Atau discontinued, atau tau lah, ya kan? Atau tiba-tiba karena teknik marketing si pemilik merek ini di Eropa sana atau di Asia sana, harga jadi naik. Mau dipakai harga yang mana? Apakah barangnya doang diambil atau selisihnya? Tapi yang pasti kalau barang ini dijual beli dengan harga normal, harga market 2M, si afiliator ini tersangka beli harga 2M juga, ya memang mobilnya aja sudah cukup, barangnya cukup. Karena apa? Kalau barangnya diambil dan duitnya yang dipakai bayar diambil juga, kan terjadi double recovery. Jadi 4M. Itu sudah overreaching. Ya kan? Jadi rugi dong orang, ya kan? Ya kan? Ya, kalau sama cuannya ya beda cerita gitu kan selisihnya. Belum termasuk kalau misalnya dia tiket pesawat terbang. Tiket pesawat terbang. Pembaliannya hotel. Betul. Atau restoran makan. Iya. Atau ke supermarket mungkin. Iya. Nanti bisa jadi kasus gonogini terpisah lagi. Oh begitu. Iya itu. Iya kan gonogini terpisah kan? Iya itu. Ini hasil rampasan mau diapain nih? Ribet itu. Makanya kembali ke poin saya tadi, polisi itu kerjanya banyak. Iya, belum ada investasi bodong juga kerjanya udah banyak. Kita ini kan 250 juta orang di Indonesia, ya kan? Jadi itulah kenapa dibuat Satgas. Sebelum kerugiannya melebar, sebelum viral, dipotong kepala di depan. Fungsinya Satgas, preventif. Dan ini kenapa bisa kejadian begini banyak ya Pak ya? Makanya itulah kenapa jujur, mohon ini jadi pelajaran. Kita tiap tahun di Indonesia ini ada investasi bodong. Bajunya aja yang ganti. Nah, lalu saya mau tanya nih, ini kan ada afiliator, ada juga artis promosi. Benar. Afiliator tuh disinyalir mendapatkan sebagian keuntungan dari kekalahan korban. Kalau artis yang promosi, benar-benar paid endorsement lah. Itu salah juga nggak? Oke. Jadi di hukum pidana itu ada pasal 55, turut serta. Turut serta itu bahasa awamnya gini, yang secara langsung ikut serta continuity proses itu jalan. Kalau afiliator itu kan main terus dia, ya kan? Setiap loss dapat, loss dapat. Kalau orang influencer itu kan sponsor kan ibaratnya beli putus, dibayar. Memang kita harus akuin di Indonesia ini tidak tahu hukum bukan defense. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak tahu hukum. Cuma kan memang orang-orang ini tidak ikut dalam proses continuity bisnisnya ini, dibayar udah gitu loh kan. Nah kalau afiliator itulah dibedakan. Afiliator itu
Dari hari 1 sampai ke hari 1000 dia jalan terus ikut kan. Argo jalan terus. Argo dipakai terus gitu kan. Jasa yang dipakai udah pasti ilegal. Ya, karena dia kalau nggak ada dia mungkin ini bisnis nggak jalan terus dan dia income-nya jalan terus. Lost cut. Jadi dibedakan antara afiliator dengan influencer yang di endorse. Tapi kalau penyidik siapapun itu, pemeriksa ini bisa menemukan unsur orang ini sudah, walaupun ini hanya influencer yang di endorse, udah tahu dari awal ini barang ilegal. Udah tahu masih di endorse. Masih di endorse. Contohnya ketemu mungkin dulu nggak tahu gimana ceritanya pembicaraan atau ada video atau apa gitulah. Itu atau ini orang mungkin dulu pernah posting ya kan ini barang ini cuma kayak gitu loh. Jadi itu harus ada penyelidikan lebih dalam ya. Lebih dalam. Itu orang sudah tahu masih melakukan itu salah. Karena penyidikan pidana itu ada niatnya. Iya. Niat udah tahu barang ilegal masih dijalanin. Niatnya di mana gitu kan. Begitu. Oke, nah berikutnya mengenai yang heboh juga adalah tindak pidana pencucian uang kepada jasa dari penjual rumah, penjual emas, penjual mobil juga termasuk. Padahal kan para penjual ini tidak tahu menahu dana sumber si pembeli begitu. Ini ada pasal hukumnya nggak? Nggak, ini memang sebenarnya diskresi. Ada beberapa pekerjaan di Indonesia ini berdasarkan undang-undang wajib mengetahui. Contoh, bank. KYC kan, know your customer. Dia harus tahu nih kan, dia harus cek dulu segala macam. Jadi duit yang ditaruh itu dideposit di rekening dari mana? Saya rasa kalau Bro Rudi bukan rekening di Singapura lama kan? Cek apa segala, di Indonesia juga lama kan dicek apa segala itu. Nah, yang kita kasihan ini kan yang pedagang-pedagang yang udah margin yang nggak nyampe 10%. Ya UMKM. Ya itu. Itu apalagi ini lagi COVID. Ya kan? Ini kan rezekinya udah dipotong kan? Begitu. Jadi memang selama itu masih dalam batas wajar transaksi, harga normal, harga market, saya kira penyidik nggak akan bisa jauh itu. Dan juga tidak dibuktikan ini bukan penadah. TPPU itu banyak kan penadah. Dari dia tahu ini barang busuk. Dia tahu ini barang asal duitnya dari tindak pidana, dari tindakan ilegal. Itulah penadahan. Itulah memilah-milah. Nah, itu makanya polisi ini kerjanya banyak sebenarnya, gitu kan. Betul. Oke, saya mau nanya ke Pak Roy ini. Menurut pandangan Pak Roy ini, mengapa kasus yang tidak seviral binary option ada yang jauh lebih merugikan ternyata? Yes. Yaitu adalah robot trading. Nah, robot trading ini coba bisa dijelaskan secara singkat nih, robot trading itu seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya robot trading itu adalah platform untuk titip dana. Titip dana kemudian dikelolakan di forex, kemudian masuk robot trading, nanti dia dapat cuan tiap bulan. Oke, titip dananya itu transfer ke perusahaan. Transfer ke perusahaan. Ada PT-nya di Indonesia? Ada. Jadi transfernya ke PT ya? Iya. PT-nya itu berarti harusnya diawasi OJK dong ya, karena penghimpunan dana masyarakat. Tapi dia berkedoknya macam-macam. Kedoknya dia kayak contoh ya yang terjadi yang sudah ada. Izinnya itu jualan e-book atau kursus komputer. Oke. Hebat ya, bisa begitu ya? Iya itu. Oke, lalu bagaimana modusnya? Nah, jadi gini, dia tuh sebenarnya kan robot tuh sebenarnya ada, robot tuh sebenarnya ada. Jadi dia kayak aplikasi aja. Iya. Nah, kita bermain forex berarti kita harus ada ke broker. Iya. Nah, kita itu bisa masang aplikasi kita ke broker. Iya. Nah, yang benar itu adalah dana ini lemparnya ke broker. Oke, broker memberikan fee kepada. Nah, kemudian broker kan main, ada untung nih pakai robot, nanti bagi hasil. Tapi yang terjadi sekarang kan uang itu masuk ke perusahaan. Bilangnya dimasukkan broker, ditradingkan sama robot, tiba-tiba keluar mujizat. Cuan yang tiap hari pasti sehari bisa 1%. Waduh, kemiskinan dunia hapus itu kalau ada. Wah, kalau udah kayak begitu udah tai kucing rasa cuan udah. Oke. Nah, Pak Roy sendiri tahu dari mana itu nggak diterusin ke broker? Tahu dari mana itu perusahaan yang memanipulasi chart? Kita udah melakukan jejak digital. Jadi jejak forensik kita udah amatin. Brokernya nggak jelas, reputasinya nggak ada. Brokernya di luar itu di Saint Vincent Grenadine, Vanuatu, negara-negara tax haven lah. Ya. Kemudian di
reviewer juga scoringnya jelek, dan kemudian yang pasti adalah ada beberapa dari tim kita itu melakukan perbandingan antara broker yang benar sama broker dia, chart sama, itu manipulasi. Chartnya berbeda. Chartnya berbeda. Dengan perdagangan yang sama. Iya. Tapi kan memang biasa terjadi kalau di brokernya berbeda, chartnya berbeda. Tapi selalu. Selalu. Kita pasang ya 5 broker nih. Okay. Ya, yang beneran 4, ini 1. Ini beda. Yang lain ini plus minus. Nah. Gitu. Cuman kalau sudah kena duit ya kan, jadi skema Ponzi itu gini. Sebelum terjadi scam, tidak ada satu korban pun yang ngomong. Ya, yang ada justru testimonial. Saya dapat duit. Ya, gua dapat duit nih ya. Nah, kan kemudian berkembang kan testimonial kan MLM yang ikutan dapat duit lagi. Gede udah begitu. Nah, begitu scam semua jadi korban. Nah, ini yang sekarang terjadi kan begitu kan, sudah WD udah semua jadi korban. Nah, sekarang ada apa lagi menurut Pak Roy ini? Pak Roy kan cukup mengamati nih dunia tipu-tipu. Iya. Ada kedepannya bakalan ada apa lagi tipu-tipu nih? Wah, tipu-tipu macam-macam lah. Ya, jadi gini, skema Ponzi itu akan berbalut macam-macam. Ya. Jadi mulai dulu perusahaan emas, kemudian perusahaan trading, nanti NFT, bisa jadi ntar juga koin kan juga ada yang udah kayak begitu tuh. Iya. Nah, lalu Pak Roy ini apa namanya, kalau binari dengan robot trading sebenarnya yang lebih berbahaya mana sih? Oh, jauh lebih berbahaya robot trading. Jauh lebih berbahaya robot trading. Kenapa? Karena konsepnya MLM. Member get member. Kalau binary kan dia kan ngambil pakai binary itu kan afiliatornya cuman dihitung jari bisa lah. Yang terkenal ya kan. Tapi kan kalau di robot trading ini kan MLM. Oh iya, member get member. Bisa puluhan ribu orang, ratusan ribu. Yang paling berpotensi menipu kita itu kan bukan orang luar, tapi saudara atau teman. Iya, betul. Dan yang bahaya adalah ketika MLM ini masuk ke dalam institusi sebuah agama. Waduh, lebih rame lagi. Oh, itu lagi rame itu. Ayatnya udah ayat cuan. Bukan ayat-ayat agama itu kan. Nah, Pak Maru nih udah kena seperti ini. Saya penasaran nih, Bapak masih mau nggak melakukan investasi di forex, kripto atau lainnya, saham misalnya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan trading? Tentu saja memang jalan untuk sukses ini ya nggak seharus diinvestasi sih seharusnya. Bagi teman-teman yang mungkin suka investasi ya kan. Jadi kita juga bisa memilih investasi yang benar seperti di saham misalnya yang udah ada regulasinya. Jadi kalau di saham ini kan nggak ada permainan candle itu ya. Jadi artinya real, nggak ada saldo palsu di sana. Jadi kalau saya sendiri, kalau memang itu benar ya kan, saya tetap bisa investasi, mau investasi. Ya seperti itu. Nah, Pak Roy, bisa nggak jelasin ke kita apa sih syarat atau ciri-ciri investasi atau itu adalah money game atau permainan lah, bodong lah, investasi bodong. Oke, jadi gini. Biasanya ciri-cirinya apa tuh? Ciri-cirinya adalah ya yang pasti ya. Ketika seseorang melakukan exposure dengan tujuan untuk mencari dana itu udah mulai tanda tanya kita. Minta duit lah ya. Ya, intinya kan exposure-nya kan, wah ini Bapak kemudian lu naruh duit ke gua apa segala, apapun bentuknya. Itu udah mulai hati-hati. Kalau bisa untung ngapain bagi-bagi? Nah, seperti itulah. Karena justru kan begini, angsa bertelur emas kan justru dikip sendiri itu. Iya. Intinya kan, pokoknya kalau dia melakukan exposure apa-apa ya, kayak contoh ini di Bali mulai ada tuh. Mobil semua di cover mas. Ya itu ada tuh ya. Nah, ini apa? Titip dana, sekarang investasi. Apa mainnya? Robot lagi juga? Kagak, koin-koin nggak jelas. Oh, koin. Iya. Nah, itu kan, jadi kan balutnya macam-macam. Jadi kan kayak contoh nih, forex, apakah forex itu bagus? Cuman kan ini masalah ada skema Ponzi berkedok forex. Ada skema Ponzi berkedok koin juga ada skema Ponzi. Skema Ponzi berkedok NFT. Dana udah agak aneh deh ya. Karena koin itu kita nggak terima dana loh. Seharusnya itu komoditi, menukar kripto yang lain dengan kripto yang lain. Yang mana duitnya bahkan kagak ke developer harusnya. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya kan akhirnya gini. Ketika ini mencemarin begini, akhirnya yang benar pun jadi rusak. Jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Udah dituduh dulu kan. Udah gitu, betul.
Nah, dari Pak Frank nih, sebagai praktisi hukum, jadi ada masukan nggak untuk pemerintah? Kayak gini, saya mau kasih contoh nih. Iya. Tahu nggak ponzi terbesar di Amerika ini yang baru kejadian 10 tahun terakhir? Ya. Madoff. Bernard Madoff. Bernard Madoff itu, kenapa dia bisa menggalang orang sebanyak itu? Dia tidak pernah menjanjikan persentase besar loh. 2% sebelum. Kecil banget. Iya, iya. Dia orang yang sangat terhormat. Dia orang yang bikin peraturan ya pasar modal di sana. Bayangin nggak? Itu coba deh nonton filmnya ya. Filmnya itu ada yang main Robert De Niro itu. Itu filmnya ada, dokumenterinya ada. Itu bener-bener ratusan triliun. Rupanya apa? Orang yang invest di dia ngakunya dibeliin saham, ada perinannya, lu tahun segini punya saham gini, nggak pernah dibeliin. Jadi ini orang-orang print-printan doang. Jadi ini seperti robot trading, Pak, Iya. ya? Jadi kasih print-printan doang. Nah itu saya nggak tahu karena saya kayak tapi maksudnya gini, ini orang yang sudah terhormat di Amerika, Wall Street. Semua orang Wall Street kalau dia masuk restoran semua orang lihat, iya kan? Kayak Rudy Salim masuk di restoran di daerah itu kan, di Sudirman gitu kan. Nah ini, tapi dia bilang ada di filmnya itu dia ngomong, lu mau debat peraturannya sama gua, itu peraturan gua yang bikin, gitu loh. Jadi kalau mau tahu, Jadi malah regulatornya yang bikin nih. dia regulator yang bikin. Jadi kalau mau tahu indikasinya apa, memang di negara yang sangat maju seperti Amerika pun bisa terjadi dilakukan oleh orang yang sangat terhormat di industri itu. Tapi memang bisa dibilang, nah, lu kan invest udah tahu resikonya. Mereka setuju resikonya, tapi mereka tidak setuju dibohongin. Bedain sama setuju resiko sama setuju dibohongin. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi Wall Street itu kan pasar modal, siapa yang nggak, ya kan? Siapa yang nggak tahu, ya kan? Impian semua lulusan finance untuk kerja di Wall Street. Tapi gurunya mereka investasi yang bikin ponzi gitu loh. Itu jadi itu udah, dan saya rasa di negara maju aja saham komoditi aja yang sah bisa kayak gitu, apalagi di kita yang negara berkembang. Jadi masukannya untuk pemerintah. Masukannya adalah dibuat preventif yang sebelum barang ini rame diperiksa. Kalau bener ya silakan. Jadi gini, kan OJK itu Satgas Indonesia kan memang dia kerjaan juga banyak. Karena kan dia juga berwenang menyidik asuransi, penggalangan dana, perbankan, apa segala macam kan. Saran saya, kumpulin pelaku-pelaku influencer kayak gini. Kumpulin pelaku-pelaku pialang saham, ya kan, penjual bonds, apa orang-orang bursa efek. Bikin gathering sebulan sekali atau bikin Zoom sebulan sekali. Ada apa secara tengah-tengah masyarakat? Apa produknya? Apa yang lagi rame? Lagi rame di masyarakat. Apa lagi rame di masyarakat? Jadi gitu kan? usut dulu. Ini Pak lagi rame nih, bunganya 20%. Atau ini bunga 10% ya Pak Jojo. Oh ini baru nih. Kok tiba-tiba, satu lagi saya lupa. Ada lagi yang lagi rame di Singapura. Orang Singapura umur 33. Ini lebih gila lagi. Dia bilangnya transaksi nikel. Rupanya nggak ada dibeli nikelnya. Satu-satunya Pagani paling mahal di Singapura dia yang punya. Ini sekarang lagi rame. Dan tahu nggak korbannya? Korbannya bukan rakyat miskin. Korbannya itu lawyer-lawyer top Singapura. Malu nggak lawyer-lawyer top Singapura kena tipu sama anak muda umur 33? Saya mau ketemu dia sama foto. Itu benar, ada namanya saya bisa cari. Ini sekarang lagi jadi berita di semua berita Singapura. Di Straits Times apa semua ada. Jadi dia umur 33 bisa punya Pagani paling mahal di Singapura yang harga 100M. Ya kan? Terus dia korbannya itu semua pengacara top Singapura. Garda terdepan malah jadi korban. Garda terdepan. Dan juga perusahaan-perusahaan terbesar terkaya di Singapura, kepala legalnya, yang gajinya setahun bisa sampai 10M. Gitu loh. Itu orang-orang pintar, lulusannya bukan lulusan, udah level-level Nanyang University dan Harvard gitu loh. Mereka yang kena. Begitu disidik tau nggak, rupanya hanya pernah beli nikel sekali. Dibilangnya udah invest ini ada, dapat nih. Kasih kayak Ponzi lah, return. Begitu disidik nggak ada dibeli nikel satu pun. Ini baru kejadian pas COVID. Bayangin nggak? Korbannya ini orang-orang berpendidikan yang S3-nya dari Harvard atau Nanyang University. Akhirnya ketahuan. Tapi memang kita harus akuin Singapura itu ya tegas gitu kan. Dan di sana
di sana itu bukan hanya pidana yang jalan, perdatanya juga jalan. Digugat sampai miskin. Itu. Oke, dari Pak Maru sendiri ada yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke pemerintah bagaimana mungkin? Ini khusus untuk pemerintah. Saya menitipkan pesan bahwa mohon dijaga generasi ini. Karena penipuan akan selalu ada, tapi paling enggaknya ini diminimalisir ya seperti itu. Jadi tolong ditertibkan orang-orang ini. Jangan setelah banyak korban, udah ada yang jatuh miskin, jual rumah, ada yang mengakhiri hidupnya baru ditertibkan, kan seperti itu. Jadi itu harapan kami. Jadi kami harap ini akan terus dikembangkan dan tidak ada lagi kelalaian pemerintah di sini. Itu harapan kami. Nah, berikutnya untuk teman-teman semua masyarakat, bagi kalian yang merasa jadi korban, jangan pernah takut untuk melaporkan. Ya, kalian harus gagah berani karena kalian berdiri di atas kebenaran, maju. Ya, karena kalau kalian tidak melaporkan akan banyak lagi korban-korban berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga yang mau investasi, ya seperti itu, harap berhati-hati. Yang tadi kalau mau main ya silakan di saham, atau misalnya kalau nggak mau resiko ya masuk ke sektor real, jualan, toko atau bisnis ya seperti itu. Jadi itu lebih aman juga ya seperti itu. Jadi memang di sini kami murni tertipu, ya tertipu. Jadi yang kami laporkan adalah penipuannya, begitu Mas. Luar biasa sekali. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Maru, Pak Roy, Sama-sama. dan Pak Frank. Hari ini sengaja saya nggak taruh laptop di sini, takut dibanting sama Jadi, sekian acara kita hari ini di Prestige Production. Banyak faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Kita pun masih sebagai masyarakat harus lebih cerdas dan teliti sebelum berinvestasi. Program ini sebagai bentuk dedikasi kami untuk menanggulangi kasus investasi ilegal di Indonesia dan mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini.